Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Gananda Putra, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf Psikoterapi. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas matkul Psikologi Islam. Baik, langsung saja. Pernah nggak kalian itu merasakan ada bagian dari diri kita yang nggak bisa dijelasin dengan teori psikologi biasa? Atau apa yang kurang saat kita ngomongin kesehatan mental, tapi lupa sama sisi spiritual? Jadi kalimat-kalimat barusan atau pertanyaan-pertanyaan barusan itu akan menjadi topik kita hari ini. Oke, yang pertama, cara pandang manusia. Apa bedanya melihat manusia sebagai makhluk biologis dengan makhluk berjiwa? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Psikologi umum melihat manusia itu dari fisik, pikiran, dan perilaku. Sedangkan psikologi Islam melihat manusia itu sebagai gabungan tubuh, akal, dan jiwa, atau dalam kurung ruh. Jadi lebih lengkap karena menyentuh sisi batin. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Mengenal diri sendiri dalam kurung fitrah atau jalan. Jadi pertanyaannya adalah, gimana sih konsep fitrah membantu menemukan potensi diri? Jadi jawabannya itu, fitrah adalah potensi sejak lahir. Oke, disclaimer. Dengan memahami fitrah, kita bisa menemukan bakat dan tujuan hidup yang mungkin tidak terlihat dari tes kepribadian biasa. Oke, begitu. Lanjut nomor 3, kesehatan mental yang utuh. Oke. Pertanyaannya, kenapa kesehatan mental nggak cukup cuma soal pikiran dan perilaku? Karena kalau hati gelisah, hidup itu tetap terasa kosong. Kesehatan mental yang utuh harus sampai pada ketenangan hati, bukan cuma pikiran. Oke. Lanjut ke nomor 4. Seberapa penting sih ibadah dalam mengatasi kecemasan? Oke, ibadah itu seperti doa, zikir, dan sholat bisa jadi penenang hati. Hubungan dengan Tuhan membantu kita merasa lebih kuat dan tidak sendirian. Oke, lanjut pertanyaan ke nomor 5. Apa sih manfaat menggabungkan psikologi modern dengan pemikiran ulama seperti Al-Ghazali? Oke, jawabannya tentu hasilnya lebih lengkap. Kita tidak hanya memahami pikiran, tapi juga belajar cara membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Lanjut, kenapa standar bahagia dunia sering bikin capek? Karena diukur dari harta dan pencapaian yang tidak ada habisnya. Psikologi Islam mengajarkan bahagia sebagai ketenangan hati atau dalam kurung sakinah yang lebih tahan lama. Lanjut, gimana cara tetap punya akhlak di era media sosial sekarang? Tentu jawabannya dengan menjaga prinsip, berpikir sebelum bertindak, dan tidak mudah ikut-ikutan tren yang negatif atau dalam kurung FOMO. Lanjut, belajar psikologi Islam itu cuma teori atau lebih dari itu? Oke, bukan cuma hanya teori. Ini adalah proses untuk mengenal diri, memperbaiki hati, dan kembali ke hati diri yang lebih baik. Oke, dari pertanyaan semuanya 1-8, kalian mengalami yang mana? Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.